Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengajar pada mata kuliah Praktikum Sistem Operasi, Ibu Kurniati. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Lilis Anggraini. Saya Ika Rahmasantika. Saya Putri Aulia Hurairah. Pada tugas kelompok kali ini, kami akan melakukan percobaan langsung di aplikasi Ubuntu Linux. Di video kali ini, kami akan melakukan percobaan tentang operasi input-output di aplikasi Ubuntu Linux. Percobaan pertama menggunakan konsep file descriptor untuk mengatur operasi input-output. File descriptor adalah nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses file yang sedang digunakan dalam sistem operasi. Yang pertama, output ke layar, input dari sistem. Dalam contoh ini, perintah PS digunakan untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan pada sistem. Output dari perintah ini akan ditampilkan ke layar sehingga dapat terlihat oleh pengguna. Yang kedua, output ke layar dan input dari keyboard. Pada contoh ini, perintah cat digunakan untuk menampilkan isi dari file ke layar. Perintah cat akan menunggu input dari pengguna melalui keyboard. Setelah memasukkan halo apa kabar, kemudian menekan tombol enter, perintah cat akan menampilkan teks tersebut ke layar. Gunakan tombol kombinasi CTRL-D diikuti dengan tombol enter akan mengakhiri input dan menyelesaikan perintah cat. Yang ketiga, input dari keyboard dan output ke alamat internet. Pada contoh ini, perintah mail digunakan untuk mengirim surat elektronik melalui email. Agar mail dapat dijalankan, harus install MyUtils. Gunakan perintah sudo apt update, lalu sudo apt install MyUtils di terminal. Jika sudah selesai, maka perintah mail sudah dapat dijalankan. Masukkan perintah mail, lalu masukkan alamat email tujuan dan isi surat yang langsung ditulis melalui keyboard. Setelah selesai mengetikkan isi surat, gunakan tombol CTRL-D untuk menyelesaikan input. Surat yang ditulis kemudian akan dikirim ke alamat email yang ditentukan. Yang keempat, input nama direktori, output tidak ada atau membuat direktori baru. Bila terjadi error, maka tampilan error pada layar atau standar error. Dalam contoh ini, perintah mkdir digunakan untuk membuat direktori baru dengan nama yang diinputkan. Jika direktori berhasil dibuat, tidak ada output yang ditampilkan. Namun, jika terjadi kesalahan, misalnya jika direktori dengan nama yang sama sudah ada, maka akan ditampilkan pesan error di layar atau standar error. Percobaan kedua yaitu pembelokan atau redirection. Yang pertama, pembelokan standar output. Di sini caranya kita ketik cat 1 penekanan myfile.txt. Gunanya untuk menyimpan file yang kita tulis ke myfile.txt. Di sini saya list mari belajar sistem operasi. Enter, Ctrl C Ctrl C. Terus yang kedua, pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi file. Caranya dengan ketik cat 0 panah kiri myfile.txt. Ada juga cara yang lebih mudah dengan cara ketik cat myfile.txt. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembelokan standar error untuk disimpan di file. Contohnya dengan mengetik mkdir
my dir. Di sini sudah ada direktorinya, yaitu error. Terdapat pesan error. Nah, pesan error itu akan kita pindahkan ke dalam file myerror.txt. Caranya yaitu dengan mkdir. Mkdir mydir 2 panah kanan myerror.txt. Nah, si pesan error tadi akan dipindahkan ke dalam file myerror.txt ini. Nah, untuk melihat apakah sudah masuk, ketikkan cat myerror.txt. Nah, di sini si pesan error tadi sudah masuk ke dalam file myerror.txt ini. Oke, selanjutnya yaitu 4. Pembelokan standar error dengan identik deskriptor 1. Dengan ketik ls file baru. Di sini juga terdapat pesan error. Nah, pesan errornya itu, pesan error ini akan dipindahkan ke dalam file out.txt dengan cara ketikkan ls file baru 2 panah kanan out.txt. Lalu kita cek apakah sudah masuk dengan cara ketik cat out.txt nya. Nah, si pesan error tadi sudah masuk ke dalam file itu tadi, file apa dia? Sudah masuk pokoknya. Nah, selanjutnya nomor 5, yaitu notasi pembelokan standar output adalah sama dengan file deskriptor 2, yaitu standar error. Ya Allah, cepat nih. Ketik echo, ini petik tanda petik. Ini kita masukkan belajar sistem operasi. Tutup dengan tanda petik lagi. 1 panah kanan baru. Selanjutnya ketik cat file baru 2 panah kanan baru 1 panah kanan dan 2. Selanjutnya kita cek ini si itu dengan ketik cat baru, lalu enter. Nah, itu. Selanjutnya nomor 6 yaitu notasi atau append 2 panah kanan dengan cara ketik echo. Di sini kalian bisa masukkan kata pertama. Sini saya masukkan kata hey. Tutup dengan tanda petik 1 panah kanan dan surat. Yang kedua sama echo. Di sini saya masukkan kata kedua yaitu hi. Nah, yang menjadi pembeda di kata kedua ini dia menggunakan 2 panah kanan. Ditutup dengan surat. Kata ketiga juga sama, echo. Sini saya masukkan kata ketiga yaitu hello. Sama seperti kata kedua, dia menggunakan 2 panah kanan. Selanjutnya kita cek apakah sudah masuk dengan cara cat surat
enter. Nah, ketiga kata tadi sudah berhasil masuk ke file surat. Di sini saya akan mencoba lagi untuk kata yang keempat. Echo. Di sini saya menggunakan kata hello, apa kabar? Apa kabar, Deng? Apa kabar bae? Nah, di sini pakai satu penekanan saja surat. Dan kita cek dengan cat surat. Apakah sudah masuk ke file suratnya? Yes, masuk. Kita clear dulu terminalnya. Next kita lanjut ke nomor 7, yaitu notasi here document sebagai pembatas input dari keyboard. Contohnya kita ketik cat 2 panah kiri dan 2 tanda plus. Nah, di sini kalian bisa memasukkan kata yang ingin kalian ketik. Di sini saya ketik hello, apa kabar? Enter. Kan kata baik-baik saja. Enter. Oke. Dan yang terakhir kita masukkan 2 tanda plus sebagai pengakhiran dari dokumen tersebut. Tekan enter, lalu semua katanya akan tampil. Selanjutnya yang ke-9 yaitu untuk membelokkan standar output ke file yang digunakan oleh operator. Pertama-tama kita Ctrl+C terlebih dahulu. Ketik echo hello. Nah, di sini langsung tampil kata hello-nya. Selanjutnya kita ketik lagi echo hello, panah kanan output. Di sini gunanya untuk memasukkan kata hello tersebut ke dalam file output. Lalu kita cek dengan ketik cat output. Lalu klik enter. Nah, di sini si kata hello-nya sudah masuk ke dalam file output tersebut. Selanjutnya yang ke-10 yaitu untuk menambahkan output ke file yang digunakan oleh operator. Dengan ketik echo, sini masukkan kata by, 2 panah kanan output. Klik enter, kita cek dengan cara cat output. Enter lagi, dan kedua kata hello dan bye sudah tampil dan dia sudah masuk ke dalam file output tanpa membuat file baru lagi. Dan selanjutnya yaitu yang ke-11 untuk membelokkan standar input yang digunakan oleh operator. Caranya dengan ketik cat panah kiri output. Nah, si kata yang di file output tadi tampil lagi yaitu hello dan bye. Dan yang terakhir yaitu nomor 12, pembelokan standar input dan standar output yang dapat dikombinasikan tetapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output. Pertama kita ketik cat panah kiri output, panah kanan dan out. Kita cek lagi dengan cara cat out. Selanjutnya ke percobaan kedua, kita ketik cat panah kiri output. Nah, di sini kita ketikkan 2 panah kanan out. Lalu kita cek sama seperti yang pertama, kita ketikkan cat out. Enter. Nah, si kata hello dan bye nya jadi tampilnya menjadi double yaitu 2. Selanjutnya cat out
cat output. Ini kita cek cat out. Nah, itu tampil lagi si kata hello dan bye-nya. Lanjut, kita ketik cat panah kiri output, panah kanannya 2 dan out. Nah, di sini perintahnya tuh tidak berhenti. Nah, selanjutnya kita akhiri dengan ketik cat out. Enter. Nah, lalu kita ketikkan clear untuk menyelesaikan semua. Percobaan 3. Pipa atau pipeline. Operator pipa digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Berikut percobaannya. Percobaan 4. Filter. Pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Berikut percobaannya.
Sekian video percobaan langsung dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.